I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel CJM. Dan di transfer vlog kali ini kita bakal bahas tentang kiper Inggris Jordan Pickford. Kalian udah bisa lihat di judul dan juga thumbnail pastinya. Dia resmi ke Everton, pemain Sunderland dengan harga yang gila banget sih, 30 juta pounds, bayangin. Mungkin sebagian besar kalian bahkan gak tahu siapa itu Jordan Pickford, karena dia itu bukan pemain yang benar-benar eksis gitu loh. Kayak gak model-model Joe Hart, terus mungkin kayak kalah eksis sama Jack Butland mungkin bisa dibilang. Karena itu lah kiper yang beberapa musim terakhir ya bisa dibilang kiper terbaik Inggris. Terus ada Ben Foster, Fraser Foster, segala macam. Tapi Jordan Pickford ini jadi kiper termahal Inggris saat ini. Bener-bener gila banget. Usia dia masih 23 tahun dan tinggi badan dia pun cukup oke untuk seorang kiper, 1,85 meter, jadi hampir 2 meter. Dan ya dia baru juga memecahkan rekor kiper termahal Inggris. Dan kalau misalnya dibandingin sama kiper barunya City, Ederson, kayak harganya beda tipis, 30-an juta juga kan. Jadi menurut gue ini bener-bener gila banget sih. Tapi di sisi lain gue ngelihat juga emang sebenarnya bisa dibilang sedikit pantas gitu loh Pickford dihargai semahal ini, karena performa dia musim lalu yang luar biasa bersama Sunderland. Kalian tahu sendiri, Sunderland tuh degradasi kan, turun ke Championship. Tapi Pickford ini menunjukkan bahwa gak berarti kalau misalnya satu tim mainnya jelek, dia juga bakal ikutan jelek gitu. Karena actually dia bener-bener bagus banget penampilannya. Dia itu main 31 kali untuk Sunderland musim lalu pastinya, dan dia mendapatkan 4 clean sheet. Ya ini emang bukan catatan yang bagus, tapi kalau misalnya dilihat dari catatan selanjutnya nih, 146 penyelamatan sepanjang musim dari 31 pertandingan tersebut, 23 punches, tinjuan kayak menepis bola, terus 50 high claims. Jadi itu high claims tuh kayak mungkin misalnya bola lagi crossing, terus dia ambil, dia sambil lompat, tuh namanya high claims. 50 sepanjang musim, dan 90 lemparan di sepanjang musim. Jadi benar-benar luar biasa banget. Dan untuk passingnya ini catatan penting, passingnya dia bagus banget, 1024 passing sepanjang musim, dan 352 bola-bola jauh dari goal kick yang akurat, yang tepat mengenai sasaran ke pemain Sunderland sendiri musim lalu. Jadi catatan yang benar-benar bikin harga dia melonjaknya kayak roket, gila banget. Kalau misalnya dilihat dari misalnya musim lalu nih, kalau kita kembali ke 1 tahun lalu, lihat harga Pickford 1 tahun lalu, mungkin gak nyampe 10 juta pounds maksudnya. 10 juta pounds maksudnya, mungkin gak nyampe segitu. Tapi setelah dia mengalami mungkin perkembangan, dan juga ya sebenarnya ada bagusnya juga, Sunderland kena serang terus gitu loh, karena kipernya jadi kelihatan bagus kan, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya tergantung, balik lagi tergantung kipernya. Kalau emang kipernya yang emang gak bagus, ya tetap aja bakal kebobolan. Dia gak bakal melakukan save ataupun penyelamatan sebanyak ini. Dan Pickford ini pun bisa jadi kiper utama Sunderland juga gara-gara cederanya Vito Mannone gitu loh. Kalau misalnya gak ada, ya gak mungkin harga dia bakal setinggi ini gitu. Jadi menurut gue ini bener-bener yang emang harga tinggi, walaupun mungkin sebagian orang bilang gila banget harganya, tapi menurut gue beralasan sih, cukup beralasan kalau misalnya Pickford ini, karena dia emang menunjukkan bahwa dia kiper yang luar biasa bagus. Khususnya waktu itu gue nonton tuh pertandingan Arsenal, saat Arsenal menang 2-0 di Emirates Stadium lawan Sunderland. Ini benar-benar penampilan yang gila banget dari Pickford. Timnya boleh kalah, dia boleh kebobolan 2 gol, tapi dia melakukan 11 penyelamatan sepanjang pertandingan. Itu terbanyak sepanjang musim. Dan dia benar-benar luar biasa banget mainnya. Kayak di situ tuh kelihatan gitu loh. Walaupun emang bener ya Arsenal nyerang terus dia jadi kelihatan kayak melakukan save terus, tapi tetap aja poin yang tadi gue ngomong bahwa kalau misalnya kipernya jelek, ya jelek aja gitu, kebobolan aja. Tapi dia membuktikan bahwa dia benar-benar luar biasa, dan itu sekali membuktikan bahwa dia nggak seharusnya ada di Sunderland. Mungkin kalau misalnya Sunderland gak degradasi, dia bakal mikir 2 kali untuk pindah, karena obviously masih main di Premier League. Tapi begitu Sunderland resmi degradasi, turun ke divisi kedua, ya obviously dia bakal mikir lah, ngapain lagi gue main buat Sunderland gitu loh. Mendingan gue cari klub lain yang bisa istilahnya kayak jadi maksimal potensi dia gitu loh, di Everton kan. Karena Everton juga cocok, saat ini mereka lagi butuh kiper muda nih. Kiper mereka saat ini Robles sama Stekelenburg bisa bilang udah mulai berumur. Dan mereka pun menurut gue setelah tim Howard waktu itu belum dapat kiper yang benar-benar kayak Klopp gitu loh, kiper yang emang bakal jadi kiper nomor 1 mereka dalam waktu misalnya 5-7 tahun ke depan gitu. Karena Howard kan benar-benar main lama banget di Everton tuh. Dan menurut gue Everton juga salah satu yang bikin mereka underperforming adalah kiper. Masalahnya di situ gitu. Dan mereka sekarang datangin Pickford, mereka berani bayar mahal 30 juta pounds. Ini menurut gue bakal
apa ya, mereka bakal ada hasilnya gitu loh. Mereka bakal bener-bener ngelihat bahwa uang sebanyak ini tuh nggak sia-sia musim depan. Dan menariknya lagi, manajer Everton obviously Ronald Koeman kan. Ronald Koeman ini udah 2 kali mecahin rekor transfer kiper di Inggris. Karena kiper termahal kedua, Fraser Foster, itu waktu itu datengin sama Ronald Koeman juga saat dia ngelatih Southampton. Dia ngebeli Foster dari Celtic kalau nggak salah tahun 2014. Dan itu dia mecahin rekor transfer kiper, dan sekarang dia lakukan itu lagi. Jadi Koeman ini benar-benar udah 2 kali 2 kiper termahal terakhir Inggris berarti dia yang bikin tuh dia berarti. Karena dia ngedatengin 2 kali kiper itu. Dan catatan menarik lagi adalah average atau rata-rata dari klaim suksesnya Jordan Pickford di musim lalu itu 97%. Tinggi banget. Dan tadi gue udah bilang 11 save-nya vs Arsenal itu benar-benar tertinggi. Bahkan kiper-kiper kayak David De Gea dan Courtois, kiper-kiper kayak gitu tuh gak melakukan save sebanyak itu gitu dalam satu pertandingan. Belum pernah di musim lalu, dan ini yang terbanyak. Itu benar-benar terbanyak dari sepanjang musim dan semua kiper kalau dibandingin. Jadi benar-benar luar biasa banget. Jadi menurut gue Pickford sih worth it aja 30 juta pound sih. Oke aja. Walaupun mungkin kalau misalnya dibandingin sama Ederson, gue nggak tahu sih, kayak mungkin Pickford bisa lebih bagus karena dia udah punya pengalaman Premier League. Ederson obviously waktu itu bukan main di Premier League, dia main di Benfica kan. Jadi nggak tahu ya, untuk harga yang sama gue masih lebih milih Jordan Pickford sih menurut gue. Menurut kalian gimana? Apakah 30 juta pounds itu kemahalan, atau menurut kalian wajar-wajar aja, atau bahkan ada kalian yang bilang kemurahan 30 juta pounds untuk kiper sekelas Pickford? Karena Pickford ini ya emang udah digadang-gadang juga bakal jadi kiper nomor 1 Inggris dalam waktu beberapa musim ke depan gitu loh. Tapi menurut gue ya untuk saat ini masih dipegang sama Jack Butland sih. Joe Hart obviously udah bentar lagi dia harus ada cabut sih dari timnas Inggris, dari posisi penjaga gawang utama gitu, karena udah ada Jack Butland dan juga Pickford yang udah nunggu nih. Dan Pickford saat ini menurut gue udah tinggal nunggu waktu lah. Kalau misalnya Everton bisa performanya naik musim depan dan Pickford bisa melanjutkan tren positifnya seperti musim lalu di Sunderland, bakal mantep banget. Dia mungkin bahkan bisa dibawa Gareth Southgate, manajer Inggris, ke Rusia tahun depan saat Piala Dunia. Karena ya dia udah menunjukkan bahwa kualitas dia itu luar biasa tinggi gitu loh. Dan ini gue sekarang bakal sedikit ngomongin tentang transfer yang terjadi juga kemarin di Premier League, yaitu Harry Maguire dari Hull City ke Leicester City dengan harga 17 juta pounds. Nah, kalau ini baru gue bilang overpriced. Kalau Pickford tadi gue gak bilang overpriced, karena menurut gue kualitasnya ada. Gue gak bilang Harry Maguire jelek, tapi menurut gue kalau ini baru bener-bener kelihatan bahwa emang performa dia itu membaik karena Hull City diserang terus gitu loh. Karena untuk seorang center back usia 24 tahun dari Hull City, harganya bisa nyampe 17 juta pounds itu gak masuk akal menurut gue. Ini bener-bener gila banget. Dan Leicester juga gue gak ngerti kenapa bisa datengin Maguire segini gede gitu loh harganya, dan mereka setuju-setuju aja lagi. Walaupun ya mungkin gue salah omongan gue ini, mungkin nanti tiba-tiba Maguire jadi bagus banget musim depan dan dia pun kayak benar-benar menunjukkan bahwa harga 17 juta itu worth it gitu. Tapi gue nggak tahu. Cuman menurut gue kalau dari yang gue lihat saat ini, kayak banyak banget pemain di luar sana yang bisa lo dapetin dengan harga 17 juta, kualitas di atas Maguire gitu loh. Jadi menurut gue ini aneh, tapi ya pasti Leicester punya pertimbangan sendiri. Dan obviously mereka udah punya rencana atau regenerasi posisi center back, karena Wes Morgan dan juga Robert Hood udah gak muda lagi, dan mereka benar-benar butuh banget center back baru. Dan ini menurut gue kayak ya signingnya oke lah buat Leicester, walaupun sedikit kemahalan 17 juta pounds, tapi mungkin bisa jadi signing atau prospek buat masa depan, karena Maguire masih relatif muda lah, 24 tahun kan. Apalagi untuk center back kan, center back menurut gue kayak 29-30 tahunnya masih oke banget. Lihat aja Barzagli, Chiellini dan juga Bonucci kan, tuh usia-usia yang justru mereka lagi bagus-bagusnya tuh 28, 29, 30 ke atas gitu kan. Jadi itu mungkin 2 transfer yang bakal gue bahas di transfer vlog ini. Jadi pastinya emang seperti yang gue dibilang kemarin, gue mungkin bakal lebih sering upload transfer vlog ini mengenai pemain-pemain Premier League, transfer Premier League gitu. Karena emang gue fokusnya di situ. Gue emang lagi bener-bener kayak, gue dari dulu sih emang bener gue yang gue ikutin tuh Premier League. Walaupun sebenarnya beberapa liga lain, liga top dan tim-tim top pasti gue tahu juga, gue ikutin juga dan gue update juga di Twitter pasti. Tapi untuk video mungkin bakal lebih sedikit dan lebih banyak Premier League. Tapi gue bakal coba untuk bikin yang gue pengen banget bikin tuh AC Milan sih. Jadi mungkin video transfer vlog selanjutnya bakal up adalah AC Milan, karena gue pengen banget bahas tuh transfer mereka sejauh ini. Bener-bener menurut gue luar biasa banget, dan mereka nunjukin bahwa mereka ini lagi mau ada suatu project nih, Milan.
dan ini menarik banget menurut gue untuk dibahas. Jadi kalian tunggu aja itu pastinya. Dan terima kasih buat kalian yang dari kemarin ngikutin transfer vlog kita, apalagi video yang Alvaro Morata itu nembus 7.000 view, dan itu luar biasa banget menurut gue. Jadi pasti kalau misalnya kalian mau ngebantu gue, kalian bisa mungkin like dan juga share video ini, karena itu bakal benar-benar ngebantu gue banget. Karena ini kan istilahnya kayak transfer vlog itu kan beda sama Keren Mode kan. Kalau Keren Mode kan entertainment lah, bisa dibilang lebih banyak entertainmentnya. Kalau misalnya ini lebih banyak informasinya, karena ini adalah aktual, benar-benar berita yang lagi terjadi dan di real life gitu loh, bukan di FIFA kan. Jadi pasti gue benar-benar mau ucapkan terima kasih buat dukungan kalian, bantuan kalian kalau misalnya kalian like dan juga share video ini. Tapi itu aja sementara untuk transfer vlog kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe now, see you in the next one. Bye guys.